Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Majalengka. Bersama saya, mohon izin perkenalkan, nama saya Abdul Kudus dari SMKN 1 Majalengka. Saya Nana Suryana dari SDN Garagati 2. Saya Arya Firmansyah dari SDN Cibulan 1. Dalam kesempatan ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Oke, Bapak Ibu selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nana, apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Keluarga? Keluarga alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, kita mudah-mudahan sehat semuanya, Pak ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai proses coaching, di sini kan saya sebagai pengamat ya, observer. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Nana dengan coaching ya. Namun sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, boleh kan Pak ya? Oh, boleh sekali Pak. Mengenai rubrik penilaian, ini kan sebagai acuan kita dalam melaksanakan coaching ya. Yang pertama prinsip coaching. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi coaching ya. Kemudian kita juga mengharapkan dalam proses coaching nanti kita bisa menerapkan alur tirta ya. Ada apa? Tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab ya. Yang mungkin itu sebagai acuan kita. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh kan Pak? Boleh sekali. Sebagai referensi kita ya. Yang pertama mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini. Terima kasih Pak. Yang ingin saya kembangkan potensi itu yang pertama presence Pak. Tidak penuh. Dengan posisi saya sebagai coach. Yang kedua melakukan pertanyaan robot. Yang ketiga itu proses kreatif untuk memunculkan kompetensi yang ada di si coach tersebut itu Pak. Itu kan 3 ya. Nah, kalau secara spesifik nih, mungkin kan kita melihat juga dari pengalaman kita, kira-kira yang perlu ditingkatkan kompetensi menurut Pak Nana apa nih? Yang lebih spesifik ya Pak, yang ingin saya munculkan itu mendengarkan aktif, terus ya mengerti, memberikan ya pertanyaan berbobot. Ya itu yang ingin benar-benar saya munculkan. Yang lebih spesifik Pak, seperti itu Pak. Oke, yang terakhir untuk indikator, kira-kira indikator dari pencapaian proses coaching itu yang ingin Bapak sebagai tujuan kita apa menurut? Indikator yang ingin saya harapkan untuk keberhasilan ini yaitu si coach itu bisa menemukan solusi. Nah, solusi permasalahan dari yang dihadapi. Ya, saya sebagai coach hanya mengarahkan, menggiring. Nah, itu si coach itu bisa menemukan sendiri solusinya. Kita sama punya. Iya, seperti itu solusinya. Dan si coach ini nanti akan lebih bersemangat untuk melaksanakan hasil solusinya. Dia menemukan sendiri ya? Ya, menemukan sendiri gitu Pak. Oke, kita udah sepakat, udah sepaham ya. Mudah-mudahan proses coaching dapat dilaksanakan dengan baik. Silakan bisa dimulai Pak. Siap Pak, bisa mulai Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Nana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Gimana nih kabar Pak Ramli? Alhamdulillah baik juga Pak.
Kira-kira nih ada apa nih Pak Dodi? Ada hal penting apa ini yang bisa kita ngobrolkan pada hari ini? Ya, mohon maaf nih Pak, barangkali saya tidak mengganggu kesibukan Pak Nana. Tidak Pak, santai aja. Saya ada ya misalnya kita ngobrol 10 sampai 15 menit lah bisa juga. Oh iya, iya. Terima kasih Pak, sudah bisa meluangkan waktu untuk kita ngobrol. Ya, ya. Baik Pak Dodi, kalau boleh nih apa tujuan obrolan kita hari ini? Kita mau ngobrolkan masalah apa nih? Dari obrolan ini saya ingin mendapatkan ide atau solusi dan saran atau masukannya mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas 6 Pak. Oh iya, ya. Pak Dodi, dari obrolan kita hari ini ya ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi, Pak Dodi, gitu ya? Ya, betul sekali Pak. Ini saya mau bercerita tentang kelas 6 nih Pak. Ya. Jadi kelas 6 tahun sekarang ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana kalau tahun sebelumnya itu sudah terbentuk kerjasama antar mereka baik di kelas maupun di luar kelas. Tapi sepertinya kelas 6 untuk tahun sekarang ini tidak seperti itu Pak. Oh, ya. Jadi Pak Dodi ini merasa kebingungan ya, artinya merasa bingung dengan keadaan murid kelas 6 tahun sekarang. Jadi kerjasama kelompoknya dalam kegiatan pembelajaran seperti itu ya? Ya Pak, betul sekali. Jadi saya ingin kelas 6 ini kerjasamanya baik ya, bahkan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, begitu Pak. Oh itu ya, permasalahan yang dihadapi Pak Dodi dengan keadaan kelas 6-nya seperti itu. Kira-kira nih Pak ya, menurut Pak Dodi idealnya murid-murid Bapak itu bagaimana tuh idealnya menurut Pak Dodi? Kalau menurut saya ini Pak, untuk idealnya murid-murid kelas 6 itu mereka bisa melaksanakan pembelajaran, bisa melaksanakan tugas-tugas secara kelompok, berkolaborasi antar teman atau berkolaborasi antar kelompok, begitu Pak. Oh ya, itu menurut murid-murid ideal menurut Bapak ya seperti itu, bisa bekerja sama menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak berikan, itu ideal murid menurut Pak Dodi gitu ya? Iya, ya, betul sekali Pak. Jadi gini Pak Dodi ya, Bapak sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi tadi sudah bagus, karena ya metode itu ya bisa membuat siswa juga alangkah lebih bagusnya Pak, selain metode diskusi juga bisa berkolaborasi sepenuhnya dengan memunculkan ya semangat dari siswa Bapak tersebut ya. Kalau kita berbicara skala nih Pak ya, berbicara skala nih ya, kira-kira menurut Bapak gimana nih posisi Bapak sekarang dalam skala itu untuk mencapai tujuan gitu? Kalau menurut penilaian saya nih Pak, kalau untuk sekarang kira-kira skala penilaiannya ada di angka 5 Pak. Ya, yang ingin Pak Dodi harapkan sekarang sudah melaksanakan cara yang Pak laksanakan tadi. Kira-kira paling tidak ada di angka berapa tuh skala yang Pak inginkan? Kalau yang saya inginkan itu di angka 10 Pak, tapi kalau itu kan terlalu sempurna ya. Paling tidak ya di angka 8 atau 9 lah. Skala yang ingin saya capai. Oh iya, bagus sekali itu rencana yang ingin Bapak capai ya. Dari beberapa metode-metode yang telah Bapak terapkan ya, metode diskusi, kolaborasi, kira-kira ada cara yang lain nggak nih untuk mencapai tujuan Bapak tersebut? Kalau untuk cara lain mungkin saya bisa memotivasi murid sebelum belajar,
kemudian saat pembelajaran juga saya harus tekankan sikap aktif, kemudian reflektif, ya, dan memberikan apresiasi terhadap murid. Begitu Pak? Iya, itu bagus ya. Itu pada pembelajarannya Pak. Kalau ini apa kegiatan yang bisa dilakukan di luar pembelajaran itu bagaimana? Di luar pembelajaran? Kalau di luar pembelajaran, saya mungkin bisa menerapkan semacam pertandingan bergu, kemudian permainan untuk lebih mengenal antar teman, mungkin seperti itu Pak. Wah, itu luar biasa sekali pada itu ya. Nah, teman gini, kira-kira nih ya apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya bagaimana tuh untuk mencapai tujuan tersebut tuh? Jadi saya rencananya akan memasukkan motivasi sebelum pembelajaran. Kemudian saya informasikan kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama itu sangat penting diterapkan ketika pembelajaran, dan memang masuk penilaian juga, ya. Serta di akhir ada refleksi juga. Kemudian tidak lupa saya juga akan menyampaikan kepada murid bahwa ketika di luar pembelajaran juga ada kegiatan bergu, dan ini tujuannya untuk melatih kerjasama, kekompakan di dalam diri murid. Kira-kira tuh waktunya tuh kira berapa yang berapa minggu atau bulan waktu yang diperlukan untuk melakukan itu, waktu yang kapan kira-kira? Saya perkirakan di 1 atau 2 minggu lah, mungkin cukup. Cukup ya berarti ya. Gini ya Pak, itu dari hal yang telah Bapak rencanakan dengan rencana kegiatan juga dengan waktu. Nah, kira-kira nih apa komitmen Bapak yang terhadap rencana tersebut ini? Bapak komitmen seperti apa tuh? Kalau mengenai komitmen, saya akan mencoba membuat RPP dengan menitik beratkan diskusi penilaian, terutama pada sikap, kemudian keterampilan dan pengetahuan, diawali dengan memberikan motivasi minimal waktunya 1 sampai 2 minggu ke depan. Dan di luar pembelajaran juga saya akan menerapkan latihan-latihan mengenai dengan permainan untuk melatih kebersamaan di dalam kelas. Begitu Pak? Ya, dari yang Bapak akan melaksanakan terkait dengan komitmen itu, mungkin saja Bapak akan ya sedikit banyaknya ada hambatan, ya ada halangan. Nah, kira-kira nih siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan tersebut, misalkan dari RPP atau hal lain? Siapa yang bisa membantu Bapak kira-kira? Yang bisa membantu saya mungkin rekan sejawat, guru lain, guru kelas lain, atau mungkin saya bisa juga melibatkan operator sekolah untuk terlibat di dalam kegiatan ini, itu Pak. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi langkah antisipasi yang barangkali nanti ada halangan yang bisa mengganggu dari apa yang direncanakan Bapak. Gimana Pak Dodi? Menurut Pak Dodi nih, ya tadi yang telah Bapak sampaikan dengan perencanaan, dengan jangka waktu yang akan dilaksanakan, juga komitmen Bapak yang Bapak jalankan, yang paling prinsip nih yang dari obrolan kita hari ini nih, kira-kira nih Bapak mendapatkan apa nih? Dari percakapan yang kita lakukan hari ini, alhamdulillah saya mendapatkan solusi terkait permasalahan dari murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam kelompok maupun secara berdiskusi dengan kelompok. Alhamdulillah ya Pak Dodi,
sudah mendapatkan manfaat ya dari obrolan kita hari ini. Ya mudah-mudahan rencana Pak Dodi ya akan membuahkan hasil. Nah, jadi jangan lupa Pak, nanti dicatat ya perkembangannya bagaimana, nantinya bisa jadikan refleksi buat ya teman-teman yang lain. Dan nanti setelah kegiatan yang telah Bapak sampaikan, kita bisa ngobrol lagi Pak, hasilnya seperti apa ya, supaya lebih membuat dari kita hasilnya Pak Rudi dengan seperti itu ya bisa istilahnya menyampaikan. Saya nanti ngobrol lagi kapan-kapan dengan hasil yang telah Pak kerjakan sekarang. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya dan mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi sekarang. Sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Nana, alhamdulillah tadi Pak Nana telah selesai melaksanakan proses coaching dengan lancar dan baik ya saya kira. Nah di sini saya mempunyai beberapa catatan ya hasil observasi tadi. Secara keseluruhan proses coaching sudah sangat baik, tujuan tercapai, kemudian waktu juga terpenuhi ya. Namun ada beberapa yang ingin saya review ya, refleksikan. Ya, siapa? Boleh kan ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Nah menurut Pak Nana dari proses coaching tadi, apa yang sudah Pak Nana lakukan pada saat coaching tersebut? Kira apa? Ya Pak, terima kasih Pak. Tadi saya dalam kegiatan coaching itu sedang berusaha ya. Yang pertama itu menjalankan prinsip kemitraan dengan coaching. Terus saya juga berusaha memberikan pertanyaan berbobot, dan berusaha memunculkan kompetensi dengan berusaha berkreatif ya. Proses kreatif ya. Kreatif berusaha membuat kompetensi yang dimiliki dari si coaching itu Pak. Yang selanjutnya nih kan tadi cukup lama juga ya, lumayan lah. Saya ingin mungkin Pak Nana menyampaikan tentang indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut. Menurut kan apa saja indikatornya bahwa coaching tersebut tadi terlaksana dengan baik? Ya, indikator ketercapaian kegiatan coaching menurut saya Pak itu si coach itu awalnya kan mempunyai permasalahan Pak. Ya, betul. Nah, kita sebagai coach itu mengarahkan si coach ini awal punya permasalahan. Nah nantinya si coach ini menemukan solusi tersendiri gitu. Kita hanya mengarahkan supaya si coach menemukan solusinya. Betul. Dan memberikan semangat pada si coach untuk melaksanakan apa yang direncanakan Pak. Betul. Oke, betul seperti itu ya tadi Pak Nana. Dan saya juga tadi mengamati bahwa Pak Nana melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya, dan tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Ya, secara keseluruhan sudah baik lah. Nah, kemudian ini terakhir ya Pak Nana. Iya. Yang dari harapan mungkin ada Pak Nana ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Nana tingkatkan dari pengalaman tadi meng-coach ya? Ya, refleksi. Ini ada refleksi diri lah Pak Nana. Saya merasa ini Pak, saya tuh kurang pandai berkomunikasi dengan orang. Sama saya juga Pak. Iya. Kadang-kadang kaku, apalagi saya kaku. Iya. Jadi ketika ingin menyampaikan pertanyaan berbobot, itu merasa itu yang perlu saya tingkatkan Pak. Yang perlu saya tingkatkan ya banyak berlatih lagi. Iya betul. Gitu ya. Mungkin nanti seiring dengan jam terbang kita banyak latihan, mudah-mudahan kita bisa menjadi seorang coach yang berkualitas ya. Kompetensi coaching kita meningkat. Ya. Mungkin seperti itu ya Pak Nana sekolahnya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Iya Pak, mudah-mudahan itu memberikan manfaatnya.
Oke, Pak Nana, mungkin waktu kita sudah habis ya. Dan Pak Nana juga ada jam barangkali ya. Biasa ada jam lagi ke kelas Pak. Oke, terima kasih. Jumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya, baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal kita akan melakukan pengamatan penilaian terhadap kegiatan coaching Bapak. Langkah awal Pak yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan rubrik penilaian coaching, juga nanti saya akan amati bagaimana Pak menyampaikan pertanyaan berbobot sebagai coach, dan si coaching juga nanti bagaimana merespon dari pertanyaan Bapak. Nah, jangan lupa Pak, nanti Bapak menerapkan prinsip kemitraan dari coaching itu ya, sebagai kemitraan yang mitra ya. Juga nanti proses kreatif, juga nanti akan berusaha memaksimalkan potensi dari si coaching ya. Ini Pak, dari kegiatan coaching ini yang ingin Bapak kembangkan ya, itu berkaitan dengan coaching ini apa nih yang ingin kembangkan? Terkait dengan kompetensi coaching, jadi yang ingin saya kembangkan yakni mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa, itu Pak. Oh ya, itu yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya. Baik Pak Dodi ya, dari potensi yang telah Bapak potensi apa ya, yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi atau yang lebih ingin dikembangkan Pak? Ya, kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif agar bisa menggali potensi kucing ya, agar si kucing itu bisa menemukan permasalahan dari solusi dari permasalahannya, begitu Pak. Oh itu yang ingin Bapak. Yang terakhir Pak, nah yang terakhir indikator yang bagaimana nih yang Pak Dodi inginkan nih dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu yang pertama menerapkan rutinitas, kemudian yang kedua menggali ide agar kucing menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Alhamdulillah kita bisa ngobrol ya sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang Bapak lakukan berjalan lancar sesuai dengan rencana. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam Pak Gus. Oke, Pak Dodi, terima kasih atas waktunya ya. Sesuai dengan janji kemarin bahwa ada yang ingin saya sampaikan ya, curhatan ya. Kira-kira Pak Dodi ada waktu tidak nih? Ada waktu lah, tapi tidak lama Pak. Sekitar saya ada waktu ya. Iya. Ada waktu Pak pasti. Terima kasih Pak. Tapi tidak lama ya Pak, sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya siap. Ya. Begini Pak, saya itu kan ngajar di kelas 11 ya, buat TKJ 1, ya. TKJ 2, TKJ 3. Ada permasalahan mungkin yang ingin kita berikan. Ya. Mungkin Bapak punya pengalaman ya. Ya. Di kelas TKJ 1 ini terkait dengan motivasi dan motivasi siswa untuk belajar, Ya. dan juga pengerjaan tugas praktikum ya. Ya. Ada sebagian siswa yang terlambat dalam mengerjakan praktikum. Ya. Nah, untuk di kelas TKJ 3 ada sebagian murid yang
motivasi belajarnya menurun ya, kalau dibandingkan dengan kelas sebelahnya. Kemudian juga ada yang murid kesulitan dalam menyelesaikan tugas praktikum, artinya dia dapat mengerjakan tapi telat mengumpulkannya. Bahkan ada satu atau dua orang yang tidak bisa sama sekali praktikumnya. Nah, seperti itu Pak. Jadi menurut Pak Nus, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Ya, kita berbicara ideal ya Pak ya. Ya. Apalagi kita melihat ke kelas sebelahnya. Jadi saya ingin di TKJ 3 itu anak tuh motivasinya meningkat ya, tinggi, belajarnya tinggi. Kemudian juga tidak ada masalah dalam pengerjaan tugas-tugas, mereka bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya, ya, mengerjakan praktikum dengan benar. Ya. Ya itu intinya seperti itulah. Ya. Kalau menurut Bapak ini, apa saja hal-hal yang membuat anak itu kurang antusias atau kurang baik dalam pembelajaran? Ya, menurut saya pengalaman saya. Ya. Kalau di TKJ 3 itu apa ya? Mereka itu kurang semangat dalam, mungkin dari faktor inputnya juga ya. Ya. Karena berbeda di kelas TKJ 1 orangnya lumayan IQ-nya, kalau di TKJ 3 agak berbeda ya. 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 Yang pertama itu, kemudian yang kedua dari segi fasilitas ya. Mereka beralasan bahwa Pak tidak punya laptop atau laptopnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian juga Pak Bapak praktikumnya terlalu kecepatan ya, seperti itu, atau kurang jelas dalam menerapkan konsep gitu. Jadi menurut Bapak kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid Bapak ini antusias dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan? Oke. Ini kan saya mengajar misalnya yang materi keamanan jaringan ya Pak ya. Ya. Pertama kan saya menerangkan dulu tujuan pembelajaran, Ya. sampai itu seperti ini. Ya. Kemudian juga praktikumnya harus seperti ini karena sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Saya membuat jobzip ya, artinya panduan untuk praktikum ya. Ya. Panduan dari persiapan, pelaksanaan sampai laporan praktikumnya. Kemudian juga dalam pelaksanaan pembelajaran saya menggunakan metode demonstrasi ya. Jadi saya langsung melaksanakan demonstrasi praktikum sekitar 10 menit atau 20 menit ya. Kemudian langsung di sini di record screen ya. Ya. Nanti hasilnya berupa video saya upload ke YouTube supaya mereka di rumah pun bisa mempelajarinya ya. Seperti itu. Nah, hanya ada siswa yang mengatakan Pak terlalu cepat gitu ya. Ya. Baik, pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi sangat bagus sekali menurut saya ya. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu meningkat motivasinya? Ya, kalau dilihat dari kelas sebelah ya, saya kan selalu mau memotivasi ya, mengaitkan dengan konteks yang sekarang. Misalnya kalian anak TKJ, kasus kemarin terjadi pembobolan data ya, itu kan tanggung jawab kita sebagai administrasi jaringan ya, itu kan untuk menunjukkan motivasi mereka bahwa data mereka itu sangat diperlukan dengan konteks yang sekarang. Kemudian juga saya suka memberikan reward dan punishment. Nah, siapa yang dapat mengerjakan praktikum dengan benar, kemudian paling cepat, nanti udah nilainya dijamin 80 lah minimal itu, seperti itu. Kemudian juga saya suka menjadikan tutor teman sebaya ya. Jadi siapa yang praktikum paling cepat silakan menjadi tutor teman sebaya, kasih jadi suruh membantu, kan juga kan akan meningkatkan motivasi belajar. Itu pandai ya. Lalu dari permasalahan-permasalahan tadi apa yang membuat si murid itu ada yang kurang antusias begitu dalam pembelajaran atau kurang cepat dalam menangkap pembelajaran dan kurang terlambat dalam mengerjakan tugas ataupun laporan-laporannya? Kalau dari ini hasil pengamatan ya, kadang-kadang juga langsung suka curhat ke saya Pak.
Pertama, mereka alasan ada yang tidak punya laptop ya, ada juga yang laptopnya tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Meskipun nyala, kadang-kadang Pak laptop saya ngehang. Mungkin itu dari faktor hardware ya. Kemudian juga dari faktor software ya, aplikasi yang saya gunakan dengan siswa itu kan tidak sama ya. Karena yang saya gunakan kan lumayan cukup lah untuk software baru, tapi anak-anak kadang-kadang harus di semacam ada trik dan triksnya tertentu ya. Jadi itu yang membuat anak kurang antusias. Kemudian juga katanya Bapak terlalu cepat dalam praktikum Pak, kecepatannya seperti itu ya. Jadi tadi Bapak sudah menyampaikan ketika pembelajaran, yaitu Bapak menggunakan Jobsheet, kemudian YouTube tutorial. Apakah Bapak menggunakan sumber-sumber lain untuk belajar selain itu? Misalnya buku gitu. Untuk pembelajaran kan apalagi di era teknologi informatika ya. Selain dari menggunakan Jobsheet, kemudian video tutorial, saya juga menyarankan bahkan menyuruh anak untuk memiliki modul ajar ya, karena saya juga memiliki modul ajar. Kemudian juga saya merekomendasikan kepada mereka untuk belajar dari berbagai sumber ya. Pokoknya segala macam pengetahuan ataupun apalagi yang terkait dengan komputer pasti ada di YouTube lah ya. Atau mengikuti kursus-kursus online juga ada yang gratis ya. Bahkan saya memotivasi silakan kalian ikuti kursus, misalnya kursus keamanan jaringan itu ada yang gratis. Nanti kalau sudah berhasil tolong kan dapat sertifikat mereka ya. Sertifikatnya kumpulkan Bapak, nanti itu sebagai nilai plus ya. Lumayan kan itu untuk bahan portofolio mereka juga. Betul sekali Pak. Saya setuju dengan pembelajaran atau media yang sudah diterapkan oleh Bapak di kelas maupun di luar kelas tadi. Jadi apa sih rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi terkait dengan siswa yang kurang antusias dalam belajar, siswa yang terlambat ketika mengumpulkan laporan dan lain sebagainya? Ya, mungkin saya akan tetap ya tadi menggunakan metode demonstrasi, hanya mungkin untuk praktikumnya saya tidak terlalu cepat ya, artinya disesuaikan dengan dengan kondisi anak-anak ya. Meskipun nanti agak lama ya, nggak apa-apa lah praktikumnya. Yang penting tahapannya jelas, kemudian juga tidak terlalu cepat, tujuan yang ingin dicapainya jelas ya. Atau boleh juga dikaitkan dengan konteks sekarang, misalnya ini ya, HP kita kan terhubung dengan internet. Kalau di kantor-kantor kan supaya tidak bisa mengakses situs tertentu kan itu ada istilahnya di router itu ada untuk memfilter seperti itu. Ini kan sangat dibutuhkan sekali ya kemampuan tersebut. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil. Satu lagi Pak, membuat memberikan reward dan punishment. Nah, jadi siapa yang menjalankan tugas dengan cepat maka akan dikasih misalnya nilai seperti itu. Kemudian kadang-kadang saya suka ngasih barang ya. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu motivasi siswa ya. Tapi yang paling cepat saya bapak kasih flash disk ya. Flash disk kan banyak flash disk yang murah kan. Lumayan flash disk saya banyak sekali ya untuk membuat misalnya untuk menyimpan data atau membuat software tertentu ya, karena perlu gratis juga. Bagus sekali rencana dari Bapak ya, berhasil. Kemudian apa sih komitmen Bapak untuk terhadap rencana ini? Ya mungkin saya berkomitmen akan tadi ya sesuai dengan rencana saya. Praktikumnya akan lebih tidak terlalu cepat ya. Kemudian pengajaran juga akan disesuaikan ya, jadi betul-betul pengajaran yang berpihak pada siswa, jadi tidak berdasarkan referensi saya ya. Kemudian juga secara saya membuat evaluasi tiap habis pembelajaran, kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Misalnya untuk materi tertentu kan
intinya sama saja prinsipnya ya, hanya pada penerapannya berbeda. Kalau saya misalnya di router yaitu, kalau di menurut saya misalnya di sisi isinya itu sama saja. Baik, mari kita review hasil perbincangan kita kali ini. Ya. Kira-kira apa sih yang sudah Bapak dapatkan dari hasil perbincangan ini? Ya, intinya kan saya perlu sangat bermanfaat sekali ya. Ya. Ada istilahnya refleksi buat saya, ada semacam harus saya lebih berinovasi lagi, kemudian tidak mengandalkan apa yang sudah saya lakukan. Jadi saya harus mempunyai inovasi yang lebih, kemudian juga sabar pada anak-anak, memberikan bukan hanya memberikan 10 tahun tapi juga menuntun ya, terutama sikap juga Pak ya. Kadang-kadang ketika praktek anak-anak lupa, Pak sudah itu juga kan perlu kesabaran dan potensi sosial ya, potensi sosial emosional dan juga dari saya. Wah, ini bagus sekali nih. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Saya sangat mendukung sekali dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, dapat terlaksana dengan lancar ya. Iya betul. Ya, ini kan tugas kita juga ya sebagai guru ya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana, bisa meningkatkan tadi motivasi siswa bertambah, menyelesaikan tugas dengan baik sehingga proses pembelajaran itu betul-betul mencapai tujuan yang kita harapkan. Saya menunggu ya Pak, nanti kita bertemu lagi. Saya menunggu untuk hasil yang pembahasan. Nanti kalau ada masalah lagi saya konsultasi diskusi lagi ya Pak. Siap Pak. Karena waktu sudah ini Bapak ada keperluan. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas diganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Pak, tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching yang barusan dilaksanakan dengan Pak Andus ya. Ya. Dari pengamatan yang telah saya dapat tadi Pak, ya, apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sangat bagus ya. Dan ini indikator keberhasilan dari kegiatan coaching tadi itu kira-kira apa Pak? Saya sudah melakukan penerapan prinsip coaching ya, berupa komitmen pada proses kreatif dan memaksimalkan kemampuan coaching. Kemudian mengenai kompetensi intinya, saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi yang sudah Bapak lakukan saya melihat ya, jadi Bapak sudah bisa tadi melaksanakan prinsip kemitraan, sudah membuat melaksanakan alur tirta ya. Ya. Sudah sangat baik sekali betulnya. Kemudian nih yang terakhir kali, kompetensi apalagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan tadi kegiatan coaching barusan yang telah Bapak lakukan ya? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu cara saya gitu ya dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Jadi saya kira saya belum maksimal dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Mungkin karena saya masih tahap awam ya, tahap awal dalam melaksanakan coaching ini. Jadi mungkin perlu latihan-latihan secara kontinu, secara sering, terus-menerus agar kegiatan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Begitu Pak? Ya, intinya ya yang mengembangkan ya ini sama ya. Kita hanya berkaitan dengan jam terbang saja. Ya, mungkin Pak. Jam terbang dengan kita saling melakukan kegiatan coaching akan lebih meningkatkan kompetensi yang dianggap kurang. Ya. Alhamdulillah Pak Dodi
kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Saya juga sebagai observasi dan reflektif kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Sampai kita bertemu lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Des. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Pak Tadi saya sehat selalu. Gimana Pak Tadi juga? Alhamdulillah saya sehat ya. Dan Jadi semuanya. iya, terima kasih Pak. Jadi untuk hari ini ya, sebelum Bapak melaksanakan proses coaching, Iya. ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Iya, betul. mengenai rubrik penilaian Iya. saya sebagai observator ya. Ya, betul. Jadi di dalam penerapan nanti pelaksanaan coaching ya, Bapak harus menerapkan prinsip coach ya, Ya, yaitu betul. Sebagai acuan saya. kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching ya. Ya, betul. Kemudian ada beberapa potensi coaching yaitu kehadiran secara penuh ya. Ini hal-hal yang harus dipahami dan harus dijalankan oleh Bapak, yaitu kehadiran secara Iya, penuh, betul. kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan jangan lupa juga Bapak harus menyampaikan alur tinta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Ya, betul Pak. Insya Allah. Baik, sebelum Bapak melakukan praktek coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin Iya. saya sampaikan. Barangkali Bapak tidak keberatan? Ya boleh Pak, boleh. Ini kan sebagai acuan juga buat saya ya, nanti pesan coaching. Ya, ya. Jadi yang pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin dicapai dari proses coaching yang akan dilaksanakan? Insya Allah nanti saya akan melakukan coaching dengan berusaha, mudah-mudahan inginnya sih semua kompetensi itu tercapai ya, baik kehadiran penuh, Ya. mendengarkan dengan rasa, kemudian Ya. juga melakukan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian hal apa yang spesifik dari proses coaching yang akan dilaksanakan Bapak nanti? Ini Pak, secara saya melihat sendiri ya, Ya. bahwa saya masih kurang dalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya akan meningkatkan kompetensi coaching itu di proses kreatif, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya. Kan kuncinya kan kunci coaching itu sebenarnya di sana ya. Ya. Kalau menurut saya ini Pak ya. Ya, betul Pak. Kemudian indikator apa yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching yang akan dilaksanakan nanti? Ya, yang jelas kan proses coaching itu untuk menyelesaikan masalah dengan si coach sendiri yang dapat menyelesaikannya. Jadi tujuan coaching ini betul-betul terlaksana. Jadi saya ingin bahwa si coaching nanti bisa menemukan solusi sendiri gitu ya. Dan juga mudah-mudahan dengan alur kita tujuan coaching tersebut bisa tercapai seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selamat Ya, mudah-mudahan lancar, Pak, melaksanakan ya. proses coaching ya. Semoga lancar semuanya. Ya. Terima kasih Pak atas ini. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, boleh minta waktunya sebentar nih? Oke, boleh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kabar Pak Nana gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kebetulan kemarin kita janjian ya, hampir lupa saya. Iya, Gimana Pak. Pak Nana? Boleh mungkin saya ada waktu lah sekitar 10 atau 15 menit ya. Saya mau bercerita nih Pak. Ya, Gimana Pak Nana? Kebetulan saya kan guru PA ini Pak. Ya. Ya, saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6.
saya menemukan ya permasalahan ketika di kelas 4 nih Pak. Kelas 4 mungkin ya. Ya, di kelas 4. Akhir-akhir ini pas saya ngajar di kelas 4, antusias siswa itu ya berkurang Pak. Ya 50%-an itu berkurang tuh. Jadi siswa itu di kelas 4 itu ya antusias belajar ketika saya mengajar kelas 4 itu berkurang Pak, seperti itu ya. Seperti itu ya. Mungkin baru sekarang seperti itu ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya tidak pernah mungkin ya. Ya untuk tahun ke belakang tidak, untuk tahun-tahun sekarang ya. Oke ya. Oke, Mbak Nana. Jadi menurut Mbak Nana dari hasil diskusi kita hari ini ya, kira-kira apa tujuannya nih menurut Mbak Nana? Yang saya harapkan Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak itu ya Berbagi pengalaman aja ya. Ya, gitu ya. Pengalaman, mendapatkan solusi permasalahan yang saya hadapi khusus di kelas 4 tuh Pak, meningkatkan antusias siswa Pak gitu Pak itu. Belajar mungkin ya. Iya, Ya. Saya juga pernah punya pengalaman ya. Kebetulan di pelajaran matematika ya. Itu kan klasik ya, matematika itu pusing ya. Gitu Pak. Sehingga ya makanya saya sebagian besar bukan hanya di kelas tertentu, hampir rata-rata itu untuk pelajaran matematika ya memang ada sebagian yang hobi juga dia bisa menyelesaikan ya, tapi rata-rata antusias mereka untuk belajar matematika itu agak kurang karena mungkin materinya ya pusing harus menghitung-hitung ya. Nah tapi saya punya pengalaman tuh merubah metode pembelajaran. Kemudian saya juga pengalaman saya ini ya, pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian juga mengasih reward dan punishment. Kalau saya mengasih apa? Mengasih semacam hadiah atau gimana ya, dan memotivasi. Nah, kemudian untuk Pak Nana sendiri, tadi kan antusias belajar PAI plus 4 itu menurun ya. Itu kan harus ada indikatornya ya, dan tidak ujung-ujung Pak Nana, wah indikator murid-murid di saya itu menurun. Nah, kan harus ada datanya. Kira-kira tanda-tandanya atau indikator Pak Nana menyimpulkan bahwa antusias di kelas 4 itu menurun tuh apa saja? Kalau saya kan indikatornya siswa tidak mengerjakan tugas seperti itu. Nah, di Pak Nana seperti apa? Indikator atau penyebab yang kenapa saya menyimpulkan anak tuh antusiasnya berkurang, menurun Pak ya. Khusus di kelas 4 ya, anak tuh ketika pas saya mau melakukan pembelajaran di kelas 4 itu ya antusias belajarnya berkurang, terus nilai-nilai juga 50% di bawah KKM ya, gitu kan. Itu kan mungkin itu ya, jadi itu penyebab atau yang terjadi di kelas 4 seperti itu Pak. Ya seperti ya. Dari kalau menurut pengalaman kita sama-sama sebagai guru lah, tapi udah mempunyai beberapa pengalaman ya. Kira-kira rencana untuk meningkatkan antusias belajar siswa di kelas 4 itu seperti apa? Kalau saya kan dulu di kelas 6 misalnya ya, saya memotivasi kalian itu kan akan melaksanakan ujian, jadi harus belajar dengan sungguh-sungguh. Saya mungkin untuk Pak Nana rencananya kira-kira yang akan dilakukan itu seperti apa supaya ya keinginan kita tercapai lah, antusias belajar atau minat belajar siswa itu meningkat ya. Rencana ya Pak, dengan situasi atau keadaan yang di kelas 4 itu saya mencoba membuat pembelajaran itu lebih asik Pak, lebih asik, menggunakan metode yang lebih variatif juga sih. Kebetulan memang karena kondisi saya selain sebagai guru PAI juga sebagai operator Pak, terkadang memberikan pelajaran itu yang monoton gitu ya. Saya juga jarang nih Pak melakukan ice breaking atau pembelajaran. Ya, kadang-kadang cepat bosan juga ya. Harus variatif ya. Seperti itu, jadi saya jarang melakukan ice breaking. Terus juga saya walaupun pelajaran PAI ada
materi tertentu yang bisa dilaksanakan dengan games Pak gitu ya. Oh, contohnya seperti apa Pak? Kalau Ya. saya tahu, nanti mungkin saya juga bisa menerapkan di kelas saya nanti. Ya, games ya banyak Pak, misalkan dengan ketika memahami materi tentang ya rukun wudu, ya tata cara berwudu seperti itu tuh bisa dengan games dengan praktek langsung gitu. Barangkali mungkin juga bisa menggunakan video ya Pak. Oh iya, itu media pembelajarannya ya bisa menggunakan video pembelajaran gitu Pak. Atau kita nanti sama-sama lah membuat video pembelajaran kita sama ya saya. Nah kemudian untuk sebagai apa ya, komitmen kita kan sebagai guru ya, kira-kira kan kita mempunyai tanggung jawab ya, selain kita apalagi PAI ya. Iya Pak. Bukan PAI tanggung jawab secara moral juga ya. Anak-anak bukan hanya mengajarkan cara sholat dan wudu ya. Iya. Kalau saya disuruh mengajar PAI, kayaknya nggak mau karena selain apa menyampaikan ilmu juga sikapnya ya benar ya. Ya. Ya itu kan tapi kan itu ya pahala buat panennya sangat berlimpah kalau untuk PAI. Kira-kira tanggung jawab moral Bapak Nana ketika mengajar PAI itu seperti apa nih? Tanggung jawab komitmen saya ya mengajar PAI itu yang ini anak itu menjadi awalnya diarahkan nanti tergugah kesadaran dan dia nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan anak juga bisa melaksanakan ya hal-hal yang dipelajari di sekolah bisa diterapkan di sekolah, juga bisa nanti diterapkan di rumah Pak, khususnya seperti itu. Iya sama, setiap pelajaran juga ya. Ya. Kalau misalnya saya ngajar matematika bukan hanya tahu misalnya perkalian 3 kali 4, tapi kan juga mempraktekkan ketika bisa menjajahannya seperti kan. Jangan sampai apa hanya teori tapi juga bisa ini menghitung merencanakannya sehingga uang jajan mereka tuh ya si siswa tuh punya rencana ya, seperti apa ya. Itu yang pengalaman saya. Mungkin ada yang lain Pak? Selain yang Bapak sampaikan tadi? Selain yang saya sampaikan tadi juga saya ingin Kali untuk sumber belajar. Oh iya, sumber belajar Pak. Ya saya mencoba untuk di kelas 4 ini menambahkan, kebetulan di saya itu ada ini juga ada grup WA Pak. Oh, iya. Nah di grup WA nanti sebelum melakukan pembelajaran, ini saya kirim dulu video pembelajaran materi yang akan disampaikan besok. Nah di sana tuh bisa melihat video pembelajaran besok yang disampaikan. Nah tujuannya anak tuh nantinya bisa nyambung tuh Pak ngobrol dengan kita ya, dengan materi yang akan disampaikan besok. Ada anak sudah melihat oh ini materi begini, jadi anak tuh ya bisa, kalau misalkan kita menyampaikan pertanyaan memantik, anak itu akan bisa menjawab Pak. Oke, secara ini kan cara sendirilah Pak Nana udah tahu masalahnya, Ya. udah tahu tujuannya, udah tahu indikator-indikatornya, kita sama-sama memahami, dan Pak Nana tadi udah punya rencana yang sangat bagus, kemudian juga komitmen kita sebagai guru ya, dan yang Pak Nana saya sampaikan tadi saya kira sudah sangat bagus dan cukup dan bisa dilaksanakan oleh Pak Nana sendiri, dan Pak Nana sendiri yang bisa menyelesaikan masalah ini ya dengan apa yang tadi sudah sampaikan. Kira-kira kesimpulannya apa nih yang Pak Nana rasakan dari hasil diskusi yang sangat singkat ini? Alhamdulillah Pak, tadi awalnya satu merasa kebingungan ya, betul. merasa kurang semangat ya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Dus, plong Pak. Oh ya berarti ini ya titik kelemahan saya untuk meningkatkan antusias belajar anak di pembelajaran PAI khususnya di kelas 4. Oh ini loh, jadi saya harus lebih bersemangat membuat ya pembelajaran lebih asik,
dengan cara metode yang berubah, menggunakan media pembelajaran juga yang lebih variatif. Ya, dengan tadi saya tadi kepikiran ngobrol dengan Bapak tuh, oh iya, kenapa saya tidak mengirimkan video dulu ya ketika sebelum besok belajar di kelas 4. Pengalaman Pak sendiri ya. Itu Solusi yang sangat bagus ya. Sebelum saya kelas 4 ada grup WA, kirimkan dulu video pembelajaran. Iya. Nah, supaya besoknya saya itu ketika mengajukan pertanyaan pemantik, anak itu bisa jawab gitu Pak. Iya, betul Pak. Mudah-mudahan apa yang pandangan rencanakan bisa tercapai, dan untuk selanjutnya saya menunggu hasil aksi Panana ya. Mudah-mudahan rencana tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, dan saya menunggu ya ngobrol-ngobrol lagi lah tentang laporannya atau gimana ya. Mudah-mudahan ada perubahannya Panana. Barangkali mungkin karena waktu sudah saya ada keperluan, yang mohon maaf ya. Diskusinya mungkin sudah beres nih Pak, atau gimana? Ya, alhamdulillah Pak, terima kasih. Ya, diskusi kita pada ini sudah selesai. Saya juga sudah plong Pak, Iya. sudah mendapatkan solusi, sudah bersemangat lagi. Terima kasih waktunya. Sama-sama Pak. Ya. Nanti setelah saya melakukan rencana dan aksi, ya kita bisa ngobrol lagi Pak ya. Nah, jadi bisa menyampaikan, oh Pak, sarannya seperti ini, hasilnya seperti ini. Nah, di minggu depan Pak. Untuk perbaikan kita semua ya sebenarnya. Ya, itu seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dos ya. Ya, sama-sama Waktunya, Pak. Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah tadi baik. Alhamdulillah tadi saya sudah mendapatkan kucing ya Pak. Iya, saya juga mengikuti ya proses kucing yang Iya. Bapak laksanakan dengan kucing. Tadi saya lihat, saya amati Iya. proses kucingnya berlangsung dengan suasana yang akrab. Itu sangat bagus sekali ya. Proses kucing itu terlaksana seperti itu ya. Baik Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak. Boleh? Boleh. Ini perbaikan ya Pak. Ya, ya. Apa yang sudah dilakukan Bapak dalam proses kucing, dan apa indikator kecapaian dari proses kucing yang telah Bapak laksanakan dengan kucing? Oke, tadi saya berusaha dalam melaksanakan coaching itu pertama mengikuti alur kita ya, dengan tujuannya yang ingin dicapai, kemudian indikator menggali informasi dari coaching, indikatornya seperti apa, kemudian juga rencana yang akan dilaksanakan dan komitmen coaching yang akan dilaksanakan, dan mudah-mudahan si coaching dapat melaksanakan apa yang direncanakan. Kemudian indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kucing itu berjalan sesuai dengan rencana. Tadi si kucing bisa menemukan solusi sesuai dengan yang dia paparkan seperti itu. Jadi saya memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin versi saya, dan alhamdulillah tadi si kucing bisa Terbantu. terbantu lah dan menemukan solusinya secara sendiri seperti itu Pak. Ya, yang Bapak sampaikan itu sesuai sekali dengan apa yang saya catat ya. Tadi Bapak menyampaikan pertanyaan dengan berbobot ya. Kemudian kompetensi apa sih yang ingin ditingkatkan dari proses kucing ini? Ya secara keseluruhan kan ininya, kalau saya inginnya semuanya kompetensi, tapi yang saya masih merasa lemah itu di pertanyaan berbobot, saya masih kurang, masih harus berlatih lagi mungkin dengan berjalannya waktu dan insya Allah kemampuan saya mudah-mudahan meningkat, terutama dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, itu saja mungkin pasca observasi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.